Lagi banyak banget kasus baru yang bermunculan ya. Memang dulu nggak terasa, tapi jangka panjangnya ya seperti ini yang ada di dalam video ini. Dulu ada kasus popping, fish eye, terus bubble atau gelembung di dalam clear coat. Nah, sekarang ini kasus baru, yaitu clear terkupas di atas clear ya. Kalau yang ada di dalam video ini, clear coat terkupas di atas base coat. Nanti kita akan bahas semua apa aja yang perlu diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush. Lur, gimana kabarnya? Tentunya dulu selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image. Sebelum kita lanjut ke pembahasan topik yang pokok, saya perkenalkan dulu ada beberapa jenis amplas di sini yang saya pegang ini. Yang warna abu-abu ini ada Nippon, ada Kovac, ada RMC. Nah, ini masuk kategori standar JIS atau standar Jepangan. Terus kalau yang warna oranye ini itu masuk dalam kategori standar Eropa. Kenapa saya jelaskan seperti ini? Ini adalah hal sepele. Tapi kalau kita tidak mempelajari atau membuat suatu produk knowledge untuk teman-teman yang mungkin belum paham, itu sangat-sangatlah rawan dan bisa menjadi hal yang bertele-tele. Di standar JIS Jepang itu memiliki abrasif yang cenderung lebih halus dari standar Eropa. Kalau misalnya yang Jepangan kita biasa pakai 800, kalau di standar Eropa kita harus naik satu tingkatan dari 800, yaitu bisa pakai ukuran 1000 atau 1200. Nah, kebetulan di sini kita mau mamplas clear yang sudah kita aplikasikan kemarin di atas grafis, dan ini tujuannya untuk meratakan grafis yang timbul akibat dari mal isolasi atau mal solasi ya. Nah, saya jelaskan lagi. Di sini kita pakai yang standar Eropa. Tadi kalau kita pakai biasanya di standar Jepang itu pakai 800, di sini kita bisa pakai ukuran 1000 atau 1200, itu masih sepadan kalau tingkat abrasifnya. Nah, kebetulan ukuran 1000 saya itu tinggal sepotong itu aja ya, supaya ini nanti kita bisa mengamplas dan memiliki grid yang seragam. Itu kita pilih di 1200 dan ini masih sepadan dengan amplas 800 yang standar Jepangan. Kenapa? Kalau amplasnya 1000 saya pakai, misalnya panelnya belum selesai karena beberapa panel ya ini, jadi takutnya nanti nggak seragam ya, kita pilih yang amplas masih ready aja. Jadi nggak pakai amplas bekas ya. Kasus yang sedang terjadi, banyak banget keluhan, entah itu dari suatu sosial media ataupun ada beberapa teman yang privat untuk WA saya, itu ada kasus clear coat terkupas di atas clear, dan ini biasanya yang teman-teman sebut dengan flow coat atau clear di atas clear ya. Jadi sistem flow coat itu memang itu bisa dilakukan dengan catatan teman-teman paham maksud dan tujuan dari flow coat itu apa. Flow coat sendiri itu untuk sesi bilas ya. Ketika dilakukan misalnya seperti ini, kita tujuannya untuk meratakan grafis. Terus ada juga yang tujuannya untuk menambah build film. Terus ada juga yang tujuannya untuk memperbaiki clear yang mungkin trouble, entah itu popping, meler ataupun lain sebagainya, debu gitu. Nah, kalau pemahaman teman-teman yang masih salah kaprah, itu sebenarnya tujuan flow coat untuk membuat clear menjadi flat itu salah dan tidak ada pelajarannya. Clear itu hasil after spray dari atomisasi spray gun, itu pasti meninggalkan tekstur. Nah, teksturnya ini kembali lagi ke painter. Kita mau mengaplikasikan apa? OM-nya itu ngambil dari standar apa? Kalau motoran biasanya lebih halus. Kalau mobilan itu biasanya lebih cenderung jerukannya besar-besar gitu. Jadi kalau untuk tujuan flow coat ya seperti tadi. Nah, kalau kita bicara flat itu sebenarnya kalau mau benar-benar flat itu ya dipoles gitu loh. Dikikis jerukannya lalu dipoles sehingga mendapatkan pantulan cahaya yang sempurna
gitu teman-teman. Kalau tujuan flow code itu membuat clear menjadi flat, itu nggak ada dan salah. Dan bahkan saya sempat ditentang ataupun diejek sama salah satu konten kreator, katanya ngeclear kok cuma sekali, apa borongannya tipis. Nah, itu artinya mentang-mentang saya ngeclear sekali katanya bayarannya murah. Ya enggak kayak gitu. Mindsetmu itu salah, Mas. Kita membahas teknik. Nah, kamu nyerangnya secara personal. Itu udah saya anggap kacang banget gitu loh. Kalau kamu memang goblok, itu jangan teriak-teriak di sosial media. Nanti malah diketawain sama ayam. Jangan star syndrome, mentang-mentang baru buka usaha terus bengkelnya agak bagus sedikit, garapannya rampai sedikit, star syndrome. Gua ya sok paling superhero. Itu yang dibutuhkan teman-teman belajar yang benar-benar masih baru terjun di dunia refinishing itu adalah pemahaman produk knowledge ataupun tekniknya, bukan masalah yang seperti itu. Saya rasa kalau misalnya sindir-sindiran kayak gitu tentang personal itu menurut saya udah nggak etis ya, karena kita juga satu profesi ya, mendingan kita sharing aja, sharing apapun hal yang mungkin kita berbeda pendapat, tapi kan tujuannya sama gitu loh Mas. Jadi berpikir agak bijak sedikit dan menggunakan sosial media itu yang bijak gitu. Oke, kita lanjut. Untuk pengamplasan di sini, teknik pengamplasan ketika kita menggunakan wet sanding ya. Kita di sini tadi pakai Eropa, terus grid yang kita pakai itu di 1200. Nah, kalau di wet itu biasanya dari 800 ke 1000 mentok ya. Jangan di bawah 800 ataupun sampai di atasnya 1000. Bahkan teman-teman sampai di 1500. Itu sangat-sangatlah fatal ketika kita mau mengaplikasikan clear di atas clear. Karena apa? Karena kalau gridnya terlalu halus, otomatis tidak bisa menciptakan mechanical bonding. Kita mengamplas clear itu nggak semacam seperti cakaran ayam, baret-baret saja, enggak. Kalau kita salah pemilihan grid, misalnya terlalu kasar, itu juga bisa mengakibatkan yang namanya keriting. Karena grid yang terlalu kasar itu mengakibatkan baretan masih terlalu dalam dan itu bisa diresap oleh thinner dan itu akibatnya bisa keriting. Nah, kalau teman-teman masih suka sesi flow code, buat teman-teman yang masih belajar, itu harapannya benar-benar diperhatikan. Jangan sampai salah dan jangan sampai pengen tujuannya bagus malah ngulang ataupun malah trouble dan akhirnya malah tekor akhirnya. Jadi harapannya teman-teman harus benar-benar memperhatikan. Nah, nanti setelah kita amplas ini ya, dari tadi kita ngamplas, kita mulai dari titik A ke titik B supaya apa? Supaya kita mengetahui tingkat mana panel yang sudah diamplas, mana yang belum, itu kita ketahuan. Karena kalau kita mengamplas menggunakan air itu otomatis media akan kelihatan mengkilat terus, takutnya keenakan nanti ngamplasnya itu bisa jebol. Jadi usahakan kalau ngamplas itu ya diurut ya, dari mana kita misalnya mulai itu arahnya kemana gitu. Nah, pemakaian pengamplasan menggunakan air dan dicuci menggunakan sabun itu juga sangat berpengaruh banget di tingkat daya rekatnya nanti. Kalau teman-teman misalnya nggak punya open ya dijemur dulu, habis itu dilap menggunakan degreaser. Supaya apa? Ketika dilap menggunakan degreaser seperti ini itu bisa memastikan residu atau zat yang dibawa oleh sabun tadi itu nggak menjadi pembatas atau dinding pembatas antara clear dengan clear ataupun clear dengan bahan ataupun cat dengan, ya intinya bahan yang akan kita aplikasikan berikut itu tidak ada pembatasannya. Jadi itu juga sangat berpengaruh. Usahakan kalau setelah dicuci atau dijemur kering itu dilap menggunakan degreaser. Degreaser sendiri fungsinya untuk menghilangkan silikon, minyak ataupun kotoran yang tidak terlihat oleh kasat mata. Dan untuk detail dari pengamplasan kita di sini bisa dilihat sendiri. Detailnya seperti ini, kita tidak hanya sekedar layang untuk mengamplas, tapi di sini kita benar-benar memperhatikan tingkat abrasif dan tingkat halusnya. Enggak cuman sekedar halus saja, tapi masih ada sisa baretan untuk mechanical bonding, daya rekat untuk antara clear dengan clear ataupun bahan berikutnya gitu ya. Jadi
logika mechanical bonding itu semacam gini, misalnya ada tukang ya, tukang terus disuruh pasang keramik dan keramiknya itu ditempel di dinding dan dindingnya itu sudah diplester, otomatis plesteran itu akan dilukai ya. Gunanya apa? Untuk merekatkan antara semen dengan keramik itu logika mechanical bonding. Nah, sampai di sini bisa ditangkap ya. Nanti kita akan lanjut untuk sesi clear code-nya. Mungkin kalau untuk video kali ini kita akan stop sampai di sini. Nanti kita akan lanjut untuk sesi clear code. Oke, biar supaya teman-teman itu pemahamannya bisa matang. Jadi nggak terlalu panjang videonya gitu. Saya mohon maaf kata apabila ada kata mungkin yang kurang pas ya dimaafkan, kita manusia. Intinya kita tetap saling menjaga komunikasi, jangan saling sindir-sindiran di sosial media, itu sudah nggak etis ya, karena kita satu profesi, harapannya kita bisa saling mendukung gitu. Oke, salam satu angin, thank you for watching, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.